hari ini caleg itu tidak ada yang berbicara kualitas, atau kurang lah yang berbicara kualitas, tapi berbicara isi tas, ya kan? Jadi narasi itu kalah dengan bagi-bagi nasi. Partai juga harus berkomitmen untuk tidak menjalankan politik mahar atau politik setoran. Halo teman-teman Nalar, kembali lagi di acara Adu Nalar. Nah, di acara kali ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu, dua kandidat, dua caleg dari dapil yang berbeda dan juga dari partai yang berbeda. Di sebelah kanan sudah ada Kak Fauzan dari Partai Golkar, Dapil 1 Jakarta Pusat. Dan di sebelah kiri sudah ada Kakak Jovin dari PAN, Dapil 10 DKI Jakarta. Oke. Nah, ini tuh anak-anak muda semua nih kan. Ini kan kalau misalnya bisa kita lihat ya, Kak Fauzan masih di umur 20-an juga, Kak Jovin juga ya, sama ya. Aku pengen nanya dulu sih Kak, kayak kenapa alasan kalian ini masing-masing mau masuk ke dalam dunia politik, mau nyalek di pemilu 2024 gitu. Boleh dari Kak Jovin dulu deh. Oke, kalau alasan pertama sih tentunya karena panggilan ya. Jadi panggilan pertamanya itu di dalam bidang pemerintahan, di dalam politik, karena sejak lulus kuliah itu saya langsung kerja di DPRD DKI Jakarta kebetulan juga, dan ikut ke organisasi partai politik. Jadi ini sebuah perjalanan karir yang memang saya mulai dari awal gitu, karena panggilan saya untuk berkontribusi dan punya peran di pemerintahan gitu sebagai anak muda. Tapi kenapa PAN Kak? Maksudnya, pas DPRD DKI Jakarta kan kamu PSI, sempat ke Gerindra dikit gitu, terus sekarang di PAN gitu kan? Iya, karena saya melihat sebagai anak muda ya, mungkin Mas Fauzan juga setuju, kita punya perjalanan masing-masing dan kita melihat partai yang memberikan betul-betul peran bagi anak muda, kesempatan bagi anak muda untuk bisa berperan ya tentunya. Bukan cuma sebagai etalase aja gitu, bukan cuma sebagai jualan aja, tapi memang dikasih peran dan dikasih kepercayaan, itu yang paling penting. Makanya pertimbangan saya untuk memilih partai itu juga dari situ gitu. Berarti kalau PSI dan Gerindra bisa jadi cuma jadi etalase doang? Saya nggak bilang begitu gitu, jadi nggak bilang begitu, cuma akhirnya klubnya di PAN sebagai partai yang sekarang transformasinya lagi menuju ke arah keterbukaan yang luar biasa gitu ya. Jadi dia memberikan peran bagi anak muda, bagi semua golongan juga. Jadi partai yang lebih modern dan lebih terbuka gitu. Oke. Dari ke senggol dikit, kalau misalnya PSI masa cuma jadi gimmick doang, kan anak mudanya nggak mungkin kan? Enggak. Kalau Kak Fauzan, kenapa Kak? Kenapa kamu masuk ke dalam dunia politik untuk 2024 dan kenapa milih Golkar? Ya, baik. Makasih Usi. Jadi gua ini sih lahir dan besar di Jakarta. Ibu bapak gua itu orang Betawi asli. Tanah kelahiran gua, kampung halaman gua ya Jakarta. Gua tidak punya di Dapil 1 ini? Di Dapil 1 lagi, Jakarta Pusat. Ya kan? Jadi tidak ada kampung halaman selain Jakarta, terutama Jakarta Pusat ya. Tentu ini menjadi beban moral dan tanggung jawab sejarah gua untuk bisa berkontribusi, untuk bisa berperan aktif dalam membangun kampung halaman gua, yaitu Jakarta. Karena sukacita gua ada di sini, besar dan kecil gua ada di sini. Jadi Jakarta ini udah jadi rumah gua gitu. Jadi baik buruk ke Jakarta itu menjadi beban moral gua untuk terlibat dalam membangun Jakarta ini. Itu yang pertama ya. Alasan kenapa nyalek. Yang kedua ya, karena gua ini adalah backgroundnya adalah aktivis, sudah menjadi kewajiban lah ya, dan sudah pernah terlibat dalam proses pengadvokasian masyarakat ya. Dulu sejak jadi mahasiswa udah sering membantu mahasiswa yang tidak bisa kuliah menjadi kuliah karena terkenal biaya, dan terlibat dalam proses pengadvokasian masyarakat yang nuntut kebijakan terhadap rakyat begitu ya. Sehingga memang perjuangan ini harus dilanjutkan. Ya, perjuangan dulu spektrumnya adalah membantu masyarakat dalam tataran aspiratif begitu. Hari ini gua yang mencoba di tataran yang lebih konkret dan implementatif, yaitu sebagai anggota dewan. Harapannya spirit dan semangat dulu perjuangan kita membantu masyarakat itu bisa terrealisasikan secara konkret di DPRD, ya kan? Nah, kira-kira itulah
alasan kenapa maju di DPRD. Karena bagi gua politik itu adalah jalan pengabdian, politik itu adalah alat pelipat ganda kebaikan. Dan di politik dan di DPRD lah kita bisa membuka ruang seluas-luasnya untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan itu komitmen kita sih. Terima kasih. Oke, ini udah ada politik itu karena panggilan, ini politik adalah ruang pengabdian ya. Ruang untuk melipat gandakan kebaikan. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja berarti ke... Kenapa Golkar belum? Oh iya, silakan. Aku pikir kayak emang kayaknya udah cukup ya sih gitu. Tapi kalau saya mau lanjut Golkar nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Durasi kita masih panjang nggak? Silakan. Masih panjang. Soalnya tadi tanya kenapa PAN, Iya, ya kenapa kan? Golkar? Oke, Kenapa Golkar? Maksudnya biar seimbang aja, Iya. ya kan? Silakan Kak. Jadi Golkar ini partai pertama gua. Oke. Dan semoga istiqomah jadi partai yang terakhir juga. Karena bagi gua Golkar ini partai egaliter, ya. Tidak ada dominasi kelompok dan tidak ada dominasi keluarga di Golkar. Sirkulasi elit di Golkar itu berjalan dengan baik. Partai sebagai backbone-nya demokrasi, partai sebagai institusi demokrasi harusnya menjalankan kepemimpinan yang sangat demokratis. Kita melihat hari ini partai-partai yang lain gitu kan, banyak yang sirkulasi elitnya tidak berjalan secara sempurna begitu. Golkar itu hampir 5 tahun itu pasti berganti kepemimpinan. Berarti kan ruang demokrasi itu terbuka di Partai Golkar. Itu yang pertama, partai egaliter. Yang kedua, Golkar ini partai yang moderat, modern dan terbuka begitu. Golkar ini miniatur Indonesia. Ya kan? Semua kepentingan kelompok, ras, suku, agama itu berhimpun di Golkar. Rumah besar seluruh kelompok, rumah besar seluruh agama, rumah besar seluruh suku dan bangsa di Golkar. Yang ketiga, Golkar ini partai yang pro anak muda. Oke. Pro anak muda bukan hanya lip service, tapi konkret dan real. Kan hari ini banyak partai bilang partai pro anak muda. Partai yang sangat peduli dengan anak muda, tapi bukti nyata dan faktanya kan belum tentu. Golkar hari ini, Menpora kita, Mas Dito, itu Menpora termuda dalam sejarah Republik Negara ini. Usia dia 33 tahun, itu kurang muda apa? Ya kan? Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, itu anak muda juga. Di tataran eksekutif, Golkar berani loh ngasih anak muda panggung untuk tampil di pembuat kebijakan. Belum di tataran legislatif, belum di kepala daerah, banyak lah. Jadi Golkar partai for anak muda yang bukan cuma lip service tapi konkret, real dan implementatif. Gitu kira-kira. 3 alasan cukup cukup ya. Oke, terima kasih banyak Kak Fauzan dan Kak Jovin. Kita langsung mulai ke acara utamanya ya, berarti ya. Siap. Oke, kita langsung masuk ke acara utamanya. Nah, sebelum masuk nih aku mau ngejelasin dulu cara permainannya nih. Alurnya itu adalah nanti salah satu kandidat boleh memilih antara 2 soal yang ada di tangan aku. Terus nanti bisa menjawab duluan selama 3 menit, dikasih waktunya. Dan bisa direspon, lalu bisa direspon kembali. Jadi bisa dikomentari dan direspon. Gitu. Respon ulang. Dapat ya di sini ya? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai? Cukup. Aman? Oke. Untuk menentukan siapa yang pertama kali memilih, boleh sweet dulu di depan Kak, silakan. Sweet apa nih? Gunting batu kertas ya. Biasanya ini menentukan umur sih. Kalau gunting batu kertas tuh masih muda biasanya. 1, 2. Oke, kamu duluan ya berarti ya. Iya. Nah, Kak Fauzan, kamu bisa memilih antara 2 pertanyaan yang ada di tangan aku. Kamu milih yang mana? Yang kanan aja. Kanan mana ini? Ini? Oke. Temanya tema 1 tentang politik uang ya, Kak. Dan aku bacakan soalnya. Jelang pemilu 2024, salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah persoalan politik uang. Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya yang berjudul Kuasa Uang menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia atau sebesar 60% beranggapan bahwa politik uang itu tidak dapat diterima. Meski demikian, 39% masyarakat masih beranggapan bahwa politik uang itu sebagai suatu hal yang dapat diterima. Bahkan Burhanuddin Muhtadi juga mencatat bahwa 29% responden menyatakan pernah menerima uang dari kandidat. Di sisi lain, penelitian dari Burhanuddin Muhtadi juga melihat bahwa dalam perspektif kandidat, memberikan uang kepada pemilih sendiri juga dianggap sebagai biaya kompensasi agar mereka mau ke TPS. Pertanyaannya, sebagai calon anggota legislatif, bagaimana pandangan Anda terkait politik uang dan bagaimana solusi yang Anda tawarkan untuk menyikapi permasalahan tersebut? Waktu kamu 3 menit dimulai dari kamu menjawab. Silahkan, Kak. Baik. Jadi politik uang ini jadi salah satu mother of
corruption ya. Jadi induk dari korupsi yang terjadi di Indonesia, ya kan? Dan permasalahan korupsi uang di Indonesia itu sebenarnya bukan cuma di Indonesia ya, terutama di negara-negara berkembang itu sangat marak terjadi politik uang atau money politik atau buying food seperti itu. Karena memang faktor utamanya adalah faktor pendidikan dan faktor pendapatan masyarakat yang lemah ya. Jadi jika faktor pendidikan masyarakat yang lemah atau yang kurang ditambah juga faktor pendapatan secara ekonomi masyarakat itu kurang ya atau menengah ke bawah mayoritasnya, pasti politik uang ini akan masif di negara tersebut ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu menganut negara demokrasi. Seharusnya ya negara demokrasi itu idealnya itu diterapkan di negara yang memang sistem ataupun konsep pendidikan dan tingkat pendidikan masyarakat dan penghasilan masyarakat itu tinggi begitu. Jika masyarakatnya itu pendidikan dan pendapatan itu kurang, maka demokrasi itu kurang berjalan secara esensial. Nah, itu faktor utama ya yang menyebabkan kenapa politik uang ini terjadi seperti itu. Karena memang di Indonesia ini sudah menjadi budaya dan sudah menjadi sistemik begitu. Jadi hari ini caleg itu tidak ada yang berbicara kualitas, kurang lah yang berbicara kualitas, tapi berbicara isi tas, ya kan? Jadi narasi itu kalah dengan bagi-bagi nasi. Nah, kira-kira itulah otokritik dan paradoks yang terjadi di negara kita, ya kan? Lalu bagaimana kita sebagai caleg muda untuk mentreatment ataupun melahirkan solusi-solusi terhadap praktek politik uang yang memang sudah masif. Yang pertama, kita bicara ideal dulu, ya. Kita tahu bahwa untuk merubah politik uang, kita harus merubah sistem politik kita hari ini. Baik itu sistem pemilunya, undang-undang pemilunya, ataupun nanti kalau saya rencana di DPR RI, saya ingin mengusulkan adanya undang-undang pembiayaan politik. Ya, kan kita belum ada hari ini. Kenapa kita tidak buat adanya undang-undang pembiayaan politik? Itu membahas masalah bagaimana biaya partai politik, bagaimana biaya pilpres, bagaimana biaya pileg. Jadi setiap capres, setiap calon kepala daerah, setiap calon legislatif, itu biaya kampanye itu diatur oleh negara. Berapa maksimalnya, berapa minimalnya. Sehingga apa? Tidak ada yang over dan tidak ada yang jomplang begitu. Sehingga masyarakat hari ini bukan lagi dikedepankan bagi-bagi apa ke masyarakat, tapi programatik dan program apa yang kemudian ditawarkan oleh masyarakat. Itu yang harusnya diatur oleh negara hari ini. Baik, terima kasih banyak Kakak Fauzan. Nanti kita berikan dulu kesempatan untuk Kakak Jovin untuk merespon atau mengomentari argumen yang diberikan oleh Kak Fauzan. Waktu kamu sama 3 menit, dimulai dari kamu merespon. Silahkan Kak. Oke, terima kasih. Jadi dari pemikiran saya sebagai salah satu caleg muda juga, saya setuju dengan Mas Fauzan bahwa politik uang adalah mother of corruption gitu ya. Jadi asal muasal dari korupsi itu erat kaitannya dengan praktik politik uang. Bagaimana kekuasaan itu didapatkan, lalu berkorelasi erat dengan ketika dia menjabat karena menghabiskan banyak uang gitu. Jadi ada korelasi menurut penelitian di sana karena kandidat yang akhirnya jadi itu akan mengejar balik modal karena mengeluarkan biaya yang besar gitu. Yang kedua, ini praktik yang tidak sehat bagi perpolitikan Indonesia, demokrasi Indonesia, karena pada akhirnya masyarakat memilih hanya membandingkan berdasarkan logistik yang dikeluarkan oleh masing-masing calon, tapi tidak berdasarkan pertimbangan objektif, dalam artian tidak berdasarkan kualitas si kandidat tersebut. Akhirnya kandidat yang terpilih pun akan menjadi kandidat yang tidak berkualitas, tapi hanya berdasarkan logistik yang mereka keluarkan gitu. Jadi menurut saya ada solusi yang tentunya jangka panjang ya, karena politik uang seperti yang sudah diceritakan Mas Fauzan juga, ini sebuah budaya yang sudah lama terulang terus di Indonesia, sehingga ada solusi jangka panjang yang kita harus lakukan bersama untuk mengubah budaya tersebut. Kalau dari hemat saya, pihak yang paling berperan dalam pengentasan politik uang adalah partai politik itu sendiri, karena politik uang akan hilang jika tidak dilakukan. Artinya harus ada mekanisme kontrol yang kuat oleh partai politik dari penyaringan kandidat yang mereka
calonkan gitu. Artinya partai juga harus berkomitmen untuk tidak menjalankan politik mahar atau politik setoran gitu dan sebagainya gitu, sehingga politik uang pun tidak terjadi. Kedua adalah partai politik menyaring kandidat itu dari kualitasnya, cara mereka menggait masyarakat bagaimana sehingga tidak terjadi dalam politik uang saat kandidat-kandidat itu berkampanye gitu. Sehingga ini yang rasanya bisa kita sama-sama jalankan gitu. Partai politik semuanya berkomitmen untuk mengentaskan politik uang dan berkomitmen menindak kadernya yang melakukan politik uang. Dengan begitu, supply dari politik uang itu kan juga akan tidak ada, sehingga demand-nya pun akan tidak ada juga gitu. Dan kita berangsur-angsur untuk kembali pada budaya politik yang demokratis yang memilih kandidat sesuai dengan kualitasnya gitu. Mungkin diskusi dengan Mas Fauzan bisa dilanjutkan nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan partai politik, karena menurut saya itu sentral dari bagaimana kita mengentaskan politik uang di Indonesia gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Jovin. Di sini ada sedikit perbedaan, berarti kalau misalnya tadi dari Mas Fauzan, dari Kakak Fauzan adalah tentang regulasi undang-undangnya. Kalau misalnya dari Kak Jovin adalah dari partai politiknya itu sendiri. Nah, silahkan Kak Fauzan untuk merespon argumen yang sudah diberikan oleh Kakak Jovin. Waktunya 3 menit, dimulai dari Anda menjawab. Silahkan. Baik, sebenarnya tidak bertentangan ya kalau Mas Jovin itu membahas satu bagian dari banyak bagian yang saya bahas. Saya berbicara tentang sistem pemilu. Partai politik itu bagian dari sistem pemilu kita. Maka tadi saya bilang bahwa untuk membasmi, melawan praktek money politik, itu tidak bisa kita berbicara dari hilirnya, tapi dari hulunya. Apa itu hulunya? Sistemik. Sistem ini yang harus kita rubah. Bagaimana pembiayaan politik kita itu diatur oleh negara. Kan hari ini tidak ada. Kita ini politiknya demokrasi liberal. Yang namanya biaya kampanye itu tidak diatur berapa maksimal, berapa minimalnya. Begitu. Sehingga mereka yang punya logistik secara maksimal itu berpotensi menang lebih besar. Ya, karena memang mereka memiliki kekuatan modal yang luar biasa untuk diberikan kepada masyarakat. Jadi tidak cukup hanya sampai pada tataran partai politik. Oke, saya sepakat partai politik harus menyeleksi caleg-calegnya ataupun kepada secara selektif. Pendekatan bukan pendekatan berapa banyak followersnya, berapa tingkat popularitasnya, itu bukan. Tapi bagaimana pandangan dia terhadap negara, bagaimana pandangan dia terhadap situasi sosial politik, bagaimana pandangan dia terhadap kondisi masyarakat, isu-isu ekonomi, isu politik, isu geopolitik. Itulah yang harus kemudian menjadi prasyarat orang untuk bisa menjadi caleg. Hari ini kita melihat bahwa berapa banyak artis-artis, berapa banyak influencer yang followersnya itu banyak, itu mudah menjadi caleg. Walaupun kalau kita uji dengan gagasan, kita uji dengan seberapa pemahaman dia terhadap politik dan negara ini, ya itu masih bisa didebatkan, kan begitu. Nah, itu menurut saya yang harus diperkuat ya sistemnya ini. Walaupun itu bicara idealis, ya kan? Itu bicara idealis. Terkait partai politik, memang Burhanuddin Muhtadi juga membuat jurnal mengatakan bahwa party ID yang lemah itu menjadi salah satu syarat masyarakat untuk menerima money politik, ya. Karena jadi ketidakpercayaan orang terhadap partai politik karena perilaku partai politik, entah kadernya, entah kepala daerahnya, membuat orang masyarakat itu tidak percaya dengan politik, sehingga tidak ada konsistensi memilih pilihan politik berdasarkan ideologis, berdasarkan identitas kepartaiannya. Memilih kandidat itu berdasarkan lu ngasih apa. Kenapa? Karena ID party kita rendah, ya kan? Oleh karena itu memang saya mendorong partai-partai politik untuk kembali mengedepankan politik gagasan, politik programatik begitu, sehingga ID partinya ini meningkat dan ada konsistensi masyarakat memilih partai politik karena identitas partai politik tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih banyak Kak Fauzan. Oke. Ini kita tadi sudah masuk ke dalam pembahasan money politics ya, dan kita berdua sama-sama sepakat, kita bertiga sama-sama sepakat bahwa politik uang itu buruk dan tidak baik untuk sistem demokrasi di Indonesia. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Berarti ini langsung ke Kak Jovin ya. Dan udah nggak bisa milih lagi karena tadi kalau sulit ya, tinggal satu ya. Oke, jadi langsung aku bacain aja. Tentang mengenai kemacetan di Jakarta.
Kemacetan di DKI Jakarta masih menjadi persoalan sampai saat ini. Jakarta dan Manila di Filipina merupakan dua kota di Asia Tenggara yang berada di 50 besar indeks kemacetan berdasarkan peringkat TomTom internasional. Pada tahun 2022, indeks Jakarta saat ini menempati peringkat 29 kota termacet di dunia. Setelah tahun sebelumnya, di 2021, kita menempati peringkat 46. Jika dilihat lebih dalam, persoalan kemacetan di DKI Jakarta ini juga berkaitan dengan kota-kota di sekitarnya, seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai anggota legislatif Provinsi DKI Jakarta, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dan bagaimana cara Anda melakukan koordinasi dengan kota-kota di sekitar DKI Jakarta? Waktu Kak Jovin menjawab 3 menit, dimulai dari Kak Jovin menjawab. Silakan, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi masalah kemacetan di Jakarta sebenarnya sesimpel adalah volume kendaraan itu udah jauh lebih besar daripada volume jalan yang ada di Jakarta. Sehingga bagaimanapun solusi utamanya adalah peralihan budaya dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pemerintah itu bisa mendorong hal-hal tersebut. Yang pertama, saya akan mendorong sebenarnya integrasi transportasi publik. Artinya kita kalau bicara Jakarta, apalagi tentang kemacetan, tidak bisa bicara tentang DKI Jakartanya saja. Jabodetabek semuanya. Bahkan ada tambah punjur gitu ya. Jadi semuanya harus terintegrasi dalam artian kita galakan pembangunan transportasi massal itu yang banyak. Perbaikan sistem transportasi massal artinya juga penambahan armada transportasi massal yang sudah ada. Kita buat nyaman masyarakat untuk naik transportasi umum karena itu adalah solusi yang paling konkret gitu. Yang kedua sebenarnya kita bisa banyak melakukan rekayasa gitu untuk bagaimana mendorong masyarakat untuk naik transportasi publik. Ada konsep park and ride gitu, kantong parkir, di mana masyarakat dari pinggiran-pinggiran Jakarta itu bisa memarkirkan kendaraannya pada kantong parkir tersebut, lalu naik transportasi umum untuk commute sehari-hari ke tempat kerjanya, ke kantornya, dan sebagainya gitu. Jadi itu harus dilakukan karena masalah kita adalah mau naik transportasi umum, tapi ketika keluar rumah jauh ke haltenya, ke stasiunnya, first mile-nya itu udah nggak dapat gitu. Ketika kita sekarang belum bisa menyediakan integrasi yang maksimal dalam artian sekarang udah di Jakarta udah lumayan bagus, ada Jaklingko dan sebagainya, itu sampai ke gang-gang sehingga orang-orang keluar rumah, keluar gang itu udah langsung nemu transportasi umum yang kemudian terkoneksi dengan stasiun, dengan halte dan sebagainya. Itu yang harus digalakan sebenarnya. Tapi yang belum ada kita buat kantong parkir dulu. Bagaimana mereka bisa terdorong dengan nyaman gitu untuk naik transportasi publik. Selanjutnya menjadikan Jakarta walkable city dalam artian mereka tidak sulit ketika mau berjalan kaki di Jakarta. Tentunya ini penegakan pedagang kaki lima di jalanan trotoar yang tidak seharusnya berjualan dan sebagainya sehingga kita bisa dengan nyaman berjalan di Jakarta. Dan pemerintah juga harus memikirkan iklim dan cuaca kita akhir-akhir ini sedang tidak bersahabat sehingga harus ada kenyamanan itu. Bagaimana kita caranya memikirkan masyarakat jalan dengan nyaman di Jakarta. Selanjutnya adalah ketika kita sudah membuat integrasi dan kenyamanan tersebut, kita buat insentif dan disinsentif. Dalam artian insentif bagi masyarakat untuk naik transportasi umum lebih murah, lebih nyaman dan sebagainya. Disinsentif bagi mereka yang tetap membawa transportasi pribadi. Artinya menaikkan harga parkir, meminimalisir tempat parkir di tempat-tempat umum dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan karena harus ada dorongan tersebut. Tapi jangan kebalik, kita harus bikin integrasinya dulu, baru ada insentif dan disinsentif gitu. Oke, terima kasih banyak Kakak Jovin. Kita langsung persilakan Kak Fauzan untuk merespons, menanggapi atau bertanya ke Kak Jovin. Waktu kamu 3 menit, dimulai dari kamu menjawab. Baik, silakan. Jadi kalau bicara kemacetan, memang ini menjadi isu klasik di Jakarta ya. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa Jakarta sebagai pusat bisnis, sebagai pusat ekonomi, sebagai pusat masyarakat untuk berkunjung ke Jakarta, itu sudah menjadi otomatis terjadi penumpukan mobilisasi orang dari berbagai daerah ke Jakarta. Makanya saya termasuk yang sepakat bahwa ibu kota Jakarta dipindahkan ke IKN Nusantara, itu bagian salah satu solusi dari mengurangi kemacetan Jakarta. Jakarta ke depan menjadi pusat bisnis dan pusat ekonomi saja begitu. Pusat pemerintahan harus dibedakan antara pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Karena kapasitas lahan di Jakarta itu tidak berbanding lurus dengan volume kendaraan yang
terjadi di Jakarta. Bahkan untuk kendaraan bermotor, setiap tahun aja itu terjadi penambahan 600.000 kendaraan bermotor di Jakarta. Begitu. Ini jadi catatan kritis buat kita bagaimana mengatur regulasi bahwa setiap orang itu tidak bisa seenaknya dalam kutip begitu ya membeli kendaraan baru setiap tahunnya. Ada pembatasan lah setidaknya. Setiap orang itu maksimal berapa sih kendaraan di rumah? Kan banyak ya. Mentang-mentang dia punya banyak uang, di rumahnya itu ada 5 sampai 6 mobil begitu. Dipakai suaminya, dipakai ibunya, dipakai 3 anaknya kan. Itu sangat luar biasa pemborosan lahan di jalanan begitu. Nah, ini harus diatur itu. Setiap orang, setiap keluarga, setiap kakak harus punya berapa maksimal kendaraan di rumah. Itu kan tidak ada kita pembatasan itu. Dengan insentif-insentif yang baik lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian tadi menanggapi dari Mas Jovin ya, bahwa integrasi transportasi publik dan sebagainya, ya itu memang menjadi solusi yang sifatnya itu sudah dilakukan oleh pemerintah kita hari ini. Tapi kan faktanya memang itu belum menjadi kesadaran secara genuine dari masyarakat untuk mau menggunakan transportasi publik. Kalau saya alhamdulillah pengguna transportasi publik. Saya rumah di Depok, pakai KRL-an, pakai Gojekan, atau MRT-an, atau busway-an. Walaupun mobil punya di rumah. Walaupun punya kendaraan umum, kendaraan pribadi, saya milih untuk pakai kendaraan publik. Karena lebih murah dan lebih cepat lah. Kalau dari rumah di Depok, tinggal aktivitas Jakarta kan agak macet. Nah, respon saya adalah, bagaimana Mas Jovin membangun kesadaran emosional masyarakat Jakarta yang sudah menjadi kultur dan budaya menggunakan transportasi pribadinya untuk shifting menjadi transportasi publik. Jadi bagaimana meningkatkan kesadaran mereka, begitu. Itu aja sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Fauzan. Silahkan Kak Jovin untuk menjawab. Waktu kamu 3 menit dimulai dari kamu menjawab. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Jadi memang itu yang saya bilang, solusinya harus bertahap dan berkesinambungan. Dalam artian kita nggak bisa terbalik memberikan insentif disinsentif dulu, baru kita memperbaiki transportasi publik. Tapi pembenahan transportasi publik itu langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah. Mau pemerintah DKI Jakarta, pemerintah sekitar DKI Jakarta, maupun pemerintah pusat. Nyatanya sekarang pengguna Transjakarta aja, misalkan Transjakarta di Jakarta, itu bahkan belum sampai 20% warga Jakarta. Padahal Transjakarta itu jadi patokan utama nih, selain KRL, selain MRT yang baru dibangun, tapi rutenya kan masih sedikit kalau MRT gitu. Jadi ini yang memang kita harus galakan dengan kita tambah armada-armada Transjakarta. Semua sebenarnya infrastruktur sudah terbangun gitu, tapi masyarakat nggak menemukan kenyamanan nih ketika dia menggunakan transportasi publik. Dalam artian tadi dia jauh first mile-nya saat dari rumah mau ke transportasi publik, makanya itu diselesaikan dengan kantong parkir. Nyatanya memang kita punya 9 park and ride di DKI Jakarta. Tapi sebenarnya dulu waktu zaman Gubernur Anies Baswedan itu digalakan, pernah kita mau membangun di beberapa titik, 4 titik kalau nggak salah, di Glodok, di Cempaka Mas, di Roxy, dan sebagainya. Tapi belum terrealisasi memang. Dan kita harus dorong itu jadi prioritas dalam artian kenyamanan dan integrasi masyarakat untuk naik transportasi publik itu harus jadi program prioritas pemerintah. Karena apa? Masalah kemacetan sudah urgent gitu. Kita pernah membahas di DPRD DKI Jakarta dengan gubernur gitu, ERP, Electronic Road Pricing gitu. Artinya orang yang lewat jalan tertentu seperti Sudirman, Tamrin yang macet parah gitu harus bayar lebih. Nah, menurut saya itu logika yang kebalik karena apa? Kita belum membenahi betul sistem transportasi publik kita, tapi kita udah kasih disinsentif bagi mereka yang mau melakukan mobilitas dengan kendaraan pribadinya sekarang gitu. Jadi disinsentif itu bisa kita lakukan ketika semuanya kita sudah siap, walaupun nggak ada patokan ya, nggak akan ada habisnya kita mengejar sampai kapan sih transportasi publik kita benar-benar terintegrasi, tapi nyatanya kan sekarang masih jauh. Armada Transjakarta, rute Transjakarta yang jadi tulang punggung utama transportasi di Jakarta itu masih harus banyak dibenahi dan ditambah armadanya agar masyarakat menemukan kenyamanan. Kepastian waktu tunggu misalkan itu jadi masalah juga ketika kita naik transportasi publik. Dulu ada namanya aplikasi Trafi, kita bisa tahu
Transjakarta itu di mana, nyampainya berapa menit lagi. Tapi sekarang nggak maksimal implementasinya. Hal-hal sampai yang sedetil itu yang menurut saya harus kita benar-benar perhatikan dulu di DKI Jakarta. Baru kita mikirin ERP, penaikan tarif parkir, ketiadaan tempat parkir di tempat-tempat TOD gitu ya, tempat-tempat yang bisa dilalui transportasi umum dan sebagainya gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Jovin, terima kasih Kak Fauzan. Kita udah ngobrolin soal money politics, kita udah ngobrolin soal macet, dan kita akan masuk ke segmen terakhir nih yang belum ditanyakan juga sih. Dan ini menjadi penutup ya buat di program Adu Nalar kali ini. Yaitu pertanyaan, kalau misalnya dari Kak Fauzan atau Kak Jovin duduk di Kebon Sirih jadi anggota DPRD di 2024 nanti, apa sih program prioritasnya, dan kira-kira mau bawa isu soal apa sih gitu. Oke, boleh dari tadi kan Kak Fauzan dulu ya di awal. Boleh silakan sekarang Kak Jovin. Terakhir. Oke. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Jadi ketika saya terpilih menjadi anggota DPRD, nantinya isu yang saya bawa adalah pertama pendidikan yang sangat esensial bagi masyarakat Jakarta, di mana kita punya wacana sebenarnya sudah lama merevisi Perda Pendidikan, dan di situ kita mau menggalakkan nih subsidi gratis bagi semua warga Jakarta, terlepas dia sekolah di negeri maupun sekolah di sekolah swasta. Karena APBD DKI Jakarta yang sangat sehat ya, sangat tinggi gitu dibandingkan daerah-daerah lain, sanggup untuk melakukan itu. Jadi kita tambah lagi program KJP Plus yang sudah ada dengan subsidi sekolah-sekolah gratis bagi masyarakat Jakarta. Yang kedua adalah memperbanyak lapangan kerja bagi anak-anak muda kita. Karena banyak anak-anak muda kita lulus SMA, lulus SMK, bahkan yang sudah kuliah di universitas sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kita harus menggalakkan tempat-tempat peningkatan kapasitas di DKI Jakarta. Ada pusat pelatihan kerja daerah, ada pusat pengembangan pendidikan yang di situ kita belajar skill-skill yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Tapi Pemprov DKI Jakarta juga harus memikirkan kemana saluran teman-teman ini bisa bekerja. Kita jangan melihat di Jakarta saja, kita harus lihat Indonesia, bahkan kita harus lihat dunia internasional. Dalam artian kita harus tepat mencari peluang-peluang mana saja yang bisa kita gunakan untuk anak-anak muda kita ini kerja gitu. Jadi bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Jadi dua, isu pendidikan dan isu kesempatan kerja, terutama bagi anak muda gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Jovin, isu lapangan pekerjaan dan pendidikan. Silahkan Kak Fauzan, kira-kira isu prioritas apa dan program apa yang ingin kamu bawa ketika kamu di DPRD? Baik. Terima kasih Usi. Jadi kalau kita bicara programatik, bicara apa yang kita perjuangkan ketika menjadi DPRD itu sangat banyak ya. Tapi sekurang-kurangnya saya akan mengambil 3 prioritas isu ya, yang ini menjadi hak dasar, yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dipenuhi oleh negara ya. Yang pertama sama, yaitu isu pendidikan, yang kedua isu kesehatan, yang ketiga isu kepemudaan ya. Karena 2024 bonus demografi di Jakarta semakin besar, tentu isu kepemudaan harus kita optimalkan secara baik agar generasi emas Indonesia 2045 bisa kita raih secara optimal. Yang pertama isu pendidikan ya. Saya backgroundnya pendidikan. Saya dibesarkan di kampus pendidikan ya. Dulu kuliah S1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi secara emosional, secara pemahaman terkait dunia pendidikan itu ya cukup baik lah, kira-kira begitu ya. Di Jakarta hari ini memang kita akui terkait kesejahteraan guru itu udah cukup baik. Ya, guru honorer Jakarta itu sudah UMR Jakarta. Itu udah kita apresiasi lah secara tingkat kesejahteraan guru di Jakarta. Kemudian saya ingin yang kedua nih, angka partisipasi sekolah di Jakarta itu dari SD ke SMA ya, itu sudah cukup baik. Dari SD ke SMP itu cukup baik, 90%-an datanya. Tapi dari SMP ke SMA ini masih ada ketimpangan ya. Angkanya itu 75%-an dari BPS. Berarti apa? Tandanya anak yang lulus SMP itu masih banyak yang tidak melanjutkan ke SMA. Karena ada ketimpangan tadi. Ini yang perlu kita cari tahu faktor penyebab utamanya apa. Dan kita coba treatment agar tidak ada anak di Jakarta yang tidak bisa sekolah karena terkendala apapun. Apalagi terkendala biaya. Makanya wajib belajar 12 tahun. Kalau saya berpandangan, ini harus direvisi doktrinnya menjadi hak belajar 12 tahun. Atau bahkan hak belajar sampai kuliah. Karena beda loh antara wajib dan hak. Ya kan?
Kalau wajib belajar, warga negara tuh wajib belajar, tapi negara tidak wajib membiayainya. Tapi kalau hak belajar 12 tahun, yang namanya hak belajar, berarti negara harus memenuhi apapun alasannya. Dan bukan cuma sampai tingkat SMA. Saya ingin anak-anak di Jakarta, karena Jakarta sebagai epicentrumnya Indonesia, negara sebagai kota dunia, anak-anak muda Jakarta itu minimal pendidikan itu harus sampai tingkat sarjana atau bahkan magister. Ya, sekarang kan ada beasiswa kartu Jakarta Maju Bersama kan, tapi itu masih sampai S1 dan itu pun sangat minim begitu ya, subsidi dari negara, subsidi dari pemerintah DKI. Ya, saya ingin bahwa untuk tingkat kuliah harus digalakkan. Bagaimana anak Jakarta yang punya semangat dan spirit untuk melanjutkan pendidikan harus diakomodir. Walaupun tidak semua warga Jakarta yang memang berpenghasilannya itu di atas rata-rata, ya itu nggak perlu disubsidi negara. Tapi warga Jakarta yang menengah ke bawah itu wajib negara mensubsidi biaya pendidikannya. Bukan sampai tingkat SMA, bahkan tingkat sarjana, tingkat S2, S3 bahkan. Tergantung mindset. Warga Jakarta, warga Indonesia, ini ke depan mau kita set up seperti apa? Apakah menjadi jago kandang atau kita ingin menjadi pemain-pemain aktor utama global? Karena itu mindset kita. Yang kedua, isu kesehatan. Ini menjadi isu sangat krusial karena menjadi hak dasar juga negara untuk memenuhinya. Ya, bagaimana di Jakarta tidak boleh ada warga Jakarta yang dia tidak diberikan fasilitas kesehatan secara baik. Ya, BPJS kita hari ini apakah sudah betul diperlakukannya di setiap rumah sakit di Jakarta atau ada pengecualiannya? Kan masih banyak ya laporan-laporan bahwa pasien BPJS dan pasien mandiri itu dibedakan secara fasilitas dan secara pelayanan. Ini yang perlu kita antisipasi ya. Yang kedua, isu kesehatan. Saya termasuk yang mengusulkan bahwa kenapa hari ini biaya kesehatan kita mahal? Karena biaya fakultas kedokteran mahal. Ya kan? Orang mau menjadi dokter itu harus ratusan juta. Belum koasnya dan seterusnya. Berapa ratus juta orang untuk menjadi dokter. Sehingga orientasinya untuk ketika menjadi dokter ya pasti ada balik modal. Sehingga biaya dokter itu mahal. Bagaimana kemudian negara atau pemerintah DKI itu mensubsidi anak-anak Jakarta yang kuliah di fakultas kedokteran. Ya kan? Atau kan gratis begitu. Sehingga orientasinya ketika menjadi dokter itu hanyalah pengabdian. Karena dia ketika kuliah dibiayai oleh negara. Ketika dia menjadi dokter, ya kan? Udah, masyarakat gratis aja. Karena saya dulu kuliah gratis jadi dokter. Kira-kira kan begitu. Ya paling tinggal biaya-biaya yang lainnya lah. Jadi ini kan tinggal bagaimana keberpihakan negara aja. Itu yang kedua, isu kesehatan. Yang ketiga adalah isu kepemudaan. Jakarta memang punya perda kepemudaan, ya kan? Tapi memang belum diimplementasikan secara optimal. Masih banyak anak-anak muda yang pengangguran ya. Saya turun ke dapil, turun ke masyarakat, itu pasti salah satu aspirasinya adalah, Pak atau Mas, ada lowongan pekerjaan nggak? Anak saya baru lulus SMA masih nganggur, ya kan? Ini kan tingkat pengangguran usia produktif, begitu. Ya nggak mesti lowongan pekerjaan. DKI dengan segala resourcesnya, dengan segala jejaringnya, ya itu harusnya bisa. Bukan cuma lowongan pekerjaan, tapi membuka sebanyak-banyaknya kantong-kantong entrepreneurship di kalangan anak-anak muda. Dia bisa aja kolaborasi dengan berbagai pihak bahwa anak-anak muda kita mindsetnya itu bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga pembisnis. Dibuatkanlah beberapa produk-produk usaha agar anak-anak muda Jakarta bisa berpikir kreatif dan bisa mengembangkan usaha sejak muda. Oke. Nah, 3 isu itulah kira-kira yang menjadi isu prioritas saya dan akan diperjuangkan nanti ketika terpilih menjadi DPRD DKI Jakarta. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Kak Fauzan dan juga Kak Jovin. Ini sama-sama tentang pemuda. Berarti di sini aku rada lega sih. Karena ternyata caleg-caleg muda ini juga mewakilkan suara-suara anak muda kayak misalnya aku gitu. Oke, berarti sudah selesai di program Adu Nalar episode kali ini. Sudah ada Kak Fauzan tadi udah menjelaskan tentang apa aja isu-isu prioritasnya, bagaimana money politics, dan juga Kak Jovin sudah menjelaskan mengenai solusi kemacetan di Jakarta dan apa program prioritasnya. Dan buat teman-teman, kira-kira kita mau ngundang siapa lagi caleg-caleg muda, mungkin boleh komen di kolom komentar dari dapil berapa atau DPR RI juga nggak masalah. Dan sampai jumpa di program Adu Nalar minggu depan. Bye-bye.